Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinia Stuti dari BP 1911011026. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penganggaran modal. Nah, untuk yang pertama, kita akan masuk ke definisi penganggaran modal atau capital budgeting. Untuk teman-teman ketahui, capital budgeting itu sendiri adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut adalah melebihi waktu 1 tahun. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang pentingnya penganggaran modal. Nah, apa sih pentingnya penganggaran modal? Yang pertama adalah keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Nah, yang ketiga adalah pengeluaran sangatlah penting. Kemudian tahap-tahap penganggaran modal. Tahap-tahap penganggaran modal itu terdapat 6. Yang pertama adalah biaya proyeksi harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai aktiva tetap. Yang ketiga, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Kemudian ada yang kelima, yaitu dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada metode. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 metode. Yang pertama, kita akan membahas tentang payback periode. Nah, untuk sebelum kita masuk ke payback periode, untuk teman-teman ketahui, payback periode itu sendiri adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau proses yang diperoleh. Kemudian apa sih keuntungan dan kelemahan kita menggunakan payback periode sendiri? Yang pertama ada kebaikan atau keuntungannya, yaitu sangat mudah diterapkan. Yang kedua, menunjukkan proyek-proyek yang memerlukan waktu lama untuk dapat mengembalikan modal. Nah, yang ketiga adalah mengukur likuiditas suatu proyek jika keadaan likuiditas merupakan faktor penting bagi perusahaan. Nah, kemudian apa sih kelemahannya? Untuk kelemahannya yaitu tidak memperhatikan time of money value. Nah, yang kedua adalah tidak memperhatikan cash inflow setelah masa payback sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan rumus dari penghitungan payback periode. Untuk rumus payback periodes itu sendiri adalah jika payback periode besar dari umur ekonomisnya, maka investasi ditolak. Kemudian, jika payback periode kecil dari umur ekonomisnya, maka investasi diterima. Kita masuk ke dalam contohnya. Contohnya, proyek pengadaan armada taksi baru membutuhkan nilai investasi sebesar 300 juta. Aliran kas masuk atau proses diperkirakan berturut-turut 70 juta selama 8 tahun. Maka besarnya payback periode adalah. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Perhitungan payback periode itu sendiri kita lihat dari rentang waktu dari tahun pertama sampai tahun kelima, karena di tahun kelima kita sudah mendapatkan nilai positif. Artinya ketika investasi sebesar 300 juta di tahun kelima kita sudah bisa balik modal. Nah, artinya untuk payback periodenya adalah di tahun kelima, berarti 5 tahun ditambahkan dengan 20 juta, yaitu hasil dari
300 juta itu investasi awal, dikurang dari tahun pertama sampai tahun kelima, dapatlah 20 juta dibagi dengan angka pada tahun kelima, dan dapatlah hasilnya payback periode kita adalah 5 tahun 6 bulan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang diskon payback periode. Nah, apa sih diskon payback periode itu? Diskon payback periode itu adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh arus kas sebuah perusahaan yang didiskontokan dengan biaya modal untuk mengembalikan biayanya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah eh, tabel dari diskon payback periode, yaitu tahun, arus kas, dan PV 10% nilai sekarang dan kumulatif. Nah, untuk mencari diskon payback periodenya adalah kita lihat pada rentang waktu tahun ketiga dan tahun keempat kita sudah mendapatkan kumulatif positif. Artinya di tahun ketiga kita sudah bisa mendapatkan payback periode kita. Artinya untuk mencarinya 3 tahun ditambahkan dengan kumulatif pada tahun ketiga dibagi dengan nilai sekarang di tahun keempat. Hasilnya 3 tahun, yaitu ketika kumulatif dibagi dengan nilai sekarang hasilnya 0,57 dan mendapatkan diskon payback periode kita adalah 3,6 tahun atau 3 tahun 6 bulan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang net present value. Net present value itu sendiri adalah selisih present value dari keseluruhan proses dengan present value dari keseluruhan investasi. Untuk rumusnya, jika present value proses lebih besar dari present value investasi, maka usulan akan kita terima. Tapi jika present value proses lebih kecil dari present value investasi, maka usulan akan kita tolak. Nah, untuk itu kita bakal masuk ke rumus. Nah, seperti teman-teman lihat di slide, ini adalah rumus dari net present value, di mana CF itu adalah cash flow, proses jumlah uang yang diterima, kemudian I itu untuk tingkat bunga, dan N itu periode waktu, dan LO itu nilai investasi awal tahun pertama atau tahun dimana kita menginvestasikan uang kita. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan. Nah, di perhitungan ini kita buat contohnya, yaitu PD Maju Jaya melakukan investasi sebesar 45.000. Proses adalah selama 3 tahun 22.500. Tingkat suku bunga adalah 10, maka net present value-nya adalah net present value-nya yaitu 22.500 dibagi dengan 1 ditambah 10% karena tingkat suku bunganya 10%. Kemudian kita tambahkan untuk yang kedua, yaitu dengan yang untuk tahun pertama kita pangkatkan dengan suku bunganya kita pangkatkan dengan 1, sedangkan untuk yang kedua kita pangkatkan untuk 2, dan yang ketiga kita pangkatkan dengan 3 karena dia mengatakan untuk 3 tahun. Nah, maka hasilnya dapat 20.454,5 ditambah dengan 18,595 ditambah dengan 16.904. Nah, sama dengan 55.953,58 dikurang dengan nilai investasinya. Nah, nilai investasinya adalah 45.000. Hasilnya adalah 10.954. Nah, apakah usulan ini harus kita terima atau tidak? Maka usulan dari PD Jaya Maju Jaya karena dia memiliki NPV positif yaitu sebesar 10,954, maka Maju Jaya akan menerima. Nah, jika nilai NPV-nya negatif, maka Maju Jaya seharusnya menolak. Nah, seperti itulah penerapan dari NPV tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.